Oke, maaf ya tadi mati karena sudah 1 jam. Mungkin teman-teman bisa bisa gabung lagi. Dokter Gigi Evi mungkin bisa di calling. Mohon maaf ya tadi mati karena IG Live berakhir 1 jam. Hai, boleh boleh gabung. Yang mau tanya-tanya tadi boleh. Jadi nanti ini sambil nunggu tadi Dokter Evi mau memperagakan dengan pantum gigi ya. Oke, sambil menunggu Dokter Gigi Evi. Mungkin yang ketinggalan tadi nanti bisa langsung nonton di IG live-nya Rumah Sakit Islam Surabaya. Oke, Dokter Evi udah bergabung. Oke, kita lanjut lagi. Halo, Rifki Aditya, Arek Jetis. Wow, deket dong dengan RSI. Nah, kita gabung lagi dok, karena tadi 1 jam jadi mati. Oke dok, bisa dilanjut tadi dok tentang pantum gigi. Kan tadi belum mutu pertanyaan. Yang pertanyaan. Oke dok. Dok, Dok, kapan kita bisa konsul lagi ke dokter Kita gigi lanjutkan lagi yang tadi ya dok ya. Oke, boleh. Nah, pada anak-anak yang ngempeng atau mungkin menghisap ibu jari, itu dia ketika menghisap ibu jari otomatis, nah bisa kita lihat tekanannya ya. Nih tekanan ke sini. Nah, Oke. Langit-langit akan tinggi. Spesifik sekali pada anak-anak yang dengan ini apa? Dengan kebiasaan ngempeng atau bad habit dengan ini menyedot ibu jari ya. Langit-langit akan tinggi, kemudian bentuk rahang atas akan mengerucut. Seperti itu dokter. Tapi itu juga nggak serta merta ya dok ya. Tadi itu ada syarat-syaratnya, kekuatan, kemudian lamanya, kemudian juga jenis dari empengnya, kemudian juga tadi usia dok ya. Oke, usia. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Ini ada yang tanya nih dok. Dokter mau tanya dong, anak saya usia 5 tahun. Gigi atasnya sudah habis tapi nggak bisa tumbuh. Apakah karena masih minum susu pakai dot ya? Oke, ini mungkin tentang pertumbuhan gigi ya dok ya. Pertumbuhan gigi pada anak-anak itu berkisar antara 5 sampai 7 tahun. Itu pada dua gigi atasnya ini. Diikuti dengan gigi bawahnya juga, baru setelah itu dilanjutkan dengan gigi samping-sampingnya. Nah, dua gigi atas bawah ini biasanya akan dibarengi dengan pertumbuhan gigi di bagian belakang. Gigi di bagian belakang ini tidak menggantikan gigi susu ya, jadi dia memang tumbuh di belakang sendiri dari giginya, gigi awalnya gitu. Oke. Jadi kalau memang giginya tanggal belum waktunya, kalau memang giginya itu tanggal belum waktunya, dan memang kita harus menunggu dia sampai tumbuh sesuai dengan masanya gitu loh. Nggak harus serta-merta umur 3 tahun tanggal terus dia tumbuh 3 tahun, ya nggak mungkin. Tapi masih boleh minum dot nggak ya dok? Kalau misalnya ternyata giginya udah 5 tahun, giginya habis, terus nggak tumbuh-tumbuh, dan anaknya masih minum dot. Minum dot itu sebaiknya ya dok ya, sebaiknya ketika anak itu sudah selesai. Seperti yang kita tahu dalam agama kita kan menyusui itu sampai usia 2 tahun ya dok. 2 tahun. Setelah lepas usia 2 tahun, sebaiknya anak mulai dikenalkan minum susu dengan gelas. Gitu dok. Oke, dengan gelas. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Lalu ada lagi nih dok yang tanya. Dari Iyumna Zafira. Mudah-mudahan teman-teman tadi yang hilang dari live bisa gabung lagi ya. Dok, supaya anak bisa berkumur, apa perlu untuk diajarkan bagaimana cara berkumur? Atau ada waktunya sendiri saatnya bisa berkumur?
karena anak saya mau 2 tahun belum bisa berkumur, tapi sudah pingin sikat gigi pakai pasta gigi. Nah, kalau ini anaknya nih udah pingin sikat gigi, tapi belum bisa berkumur. Gimana tuh, Dok? Oke, seperti tadi kita bahas di depan bahwa pasta gigi yang saat ini beredar di pasaran itu untuk anak-anak itu memang dia memang sudah diformulakan memang aman untuk tertelan, tapi tidak serta-merta kita membiarkan anak kita untuk menelan pasta gigi kan dok ya. Tetap kita harus tadi dengan cara memberikan pasta gigi itu cukup sebesar, saya ulangi lagi, cukup sebesar Kacang buah hijau. gigi kacang hijau saja. Kemudian tadi tentang apa tadi dok? Kalau berkumur ya dok ya? Belum bisa berkumur sampai usia 2 tahun, padahal anaknya sudah pingin sikat gigi. Iya, untuk terapi bicara dan juga terapi fonetik dari anak itu, salah satunya adalah anak dilatih berkumur dan meniup lilin. Karena dengan berkumur, otot-otot untuk berbicara itu lebih terlatih, sehingga anak mungkin fonetiknya itu lebih bagus. Kemudian yang penting bagi kita umat Islam, dia dalam melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dia lebih pas. Seperti itu, dokter. Jadi berkumur dan meniup itu memang latihan yang harus kita berikan, kita stimulasikan kepada anak-anak. Oke, terus ada pertanyaan lagi, Dok. Di gusi bagian atas pada anak usia 2,5 tahun terdapat benjolan. Jadi ini anaknya usia 2,5 tahun, lalu di gusi di bagian atas ada benjolan. Dia membesar dan merah saat si anak ada demam atau batuk pilek, tapi mengecil saat sehat. Itu kenapa ya, Dok? Gigi depan atasnya juga geripis. Oh, geripis. Jadi di gusi bagian atas ada benjolan, anaknya usia 2,5 tahun, benjolan tersebut muncul hanya saat demam. Nah, saat sehat, benjolan tersebut mengecil. Nah, itu kenapa ya, Dok? Oke, dokter. Bunda, itu adalah salah satu reaksi dari tubuh untuk membuat jalan keluar dari eksudat atau nanah yang dihasilkan oleh gigi berlubang atau gigi yang rusak dari anak ibu. Jadi mungkin gigi depan itu mengalami kalau kita bilang apa sih gigis ya. Kalau orang Jawa bilang gigis ya dok ya. Ada rompong. Nah, itu gigis itu kan dia sebenarnya karies ya dok ya. Di situ ada bakteri. Salah satu mekanisme tubuh untuk membuat gigi, nanah atau eksudat yang dihasilkan oleh bakteri tersebut itu bisa keluar dan tidak terjadi bengkak dan lain sebagainya, itu adalah lewat fistula atau yang bentukannya semacam benjolan tapi ada matanya itu dok. Itu seperti bisul biasanya seperti itu. Dan memang kenapa itu munculnya pada saat anak itu demam? Karena pada saat anak demam, otomatis stamina tubuhnya akan turun. Sehingga bakteri itu semakin bisa menjadi. Karena itu kenapa kok dokter gigi itu selalu diprotes ya, dok nggak bisa tak dok langsung ditambal aja kalau gigi berlubang. Nah disinilah kenapa harus berulang kali, karena kita harus benar-benar membunuh bakteri yang menyebabkan lubang tersebut. Nggak bisa langsung ditempel, karena sekarang nggak sakit, mungkin bakterinya lagi pingsan belum mati. Pada saat kondisi tubuh kita turun, kondisi anak lagi demam dan lain sebagainya, maka bakteri itu akan bangkit kembali. Jadi mungkin itu dikarenakan gigi berlubang ya dok, kalau misalnya benjolan tersebut muncul saat demam. Rasanya seperti itu dokter, kalau menurut penjelasan dari dokter itu. Mungkin juga dok, orang tua itu tidak menyadari bahwa gigi anak itu rusak. Tapi tolonglah, bunda, ayah, coba dilihat ada perubahan warna nggak pada gigi anak tersebut. Seperti itu. Untuk Mbak Dwi, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terus ada lagi nih yang tanya. Ini ada yang menyapa nih dari motivator muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi yang bertanya nih. Assalamualaikum dokter, saya ingin bertanya, metode apakah yang efektif untuk mengajarkan kebiasaan menyikat gigi pada ABK atau anak berkebutuhan khusus? Gimana nih dok? Cara mengajarkannya yang paling efektif.
Kalau menurut saya untuk anak-anak ABK, pertama adalah pembiasaan dan pemberian rasa aman dan nyaman pada anak tersebut. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya dia akan menolak sesuatu hal yang baru, yang tidak dia kenal, atau yang dia merasa bahwa itu adalah ancaman bagi dirinya. Sedangkan kita tahu ya dokter, sikat gigi itu sebetulnya nggak nyaman kan dok? Memasukkan bulu ke dalam mulut kita, belum lagi nanti digosok, yang gosokannya itu harus sampai mengenai ke gusi. Maka itu nggak nyaman sebetulnya. Kita biasakan beberapa kali, memang butuh effort yang lebih untuk anak-anak dengan ABK. Tapi kita nggak boleh putus asa. Dan rata-rata saya mengenal orang tua anak-anak ABK itu adalah para orang tua pilihan yang mempunyai effort yang lebih daripada orang tua lainnya. Seperti itu dong. Nah ini ada yang tanya nih juga nih dok. Ini kebetulan dari DM Instagram ya. Pertanyaan dari Mbak Itus nih dok. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana cara mengajari atau membiasakan bayi yang baru berusia 1 tahun untuk mau gosok gigi? Karena ketika pakai sikat silikon atau sikat gigi, anak-anak malah risih atau dibuat mainan. Oke, seperti tadi yang sudah kita bahas di awal ya dok ya. Anak-anak itu lebih responsif ketika mencontoh, bukan ketika kita perintahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita buat ritual sikat gigi itu menjadi ritual yang menyenangkan pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak ingin memainkan sikat giginya, silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap ada waktu di mana orang tua harus mengawal sikat giginya. Seperti itu dokter. Dan itu Mbak itu jangan putus asa. Karena memang anak-anak itu butuh pembiasaan, butuh berulang kali, butuh kesabaran. Kalau semua anak langsung manut aja disuruh sikat gigi, manut disuruh gini, manut, terus orang tuanya gimana dong? Nggak ada seninya kan. Kalau misalnya nih anaknya nggak mau nih gosok gigi, boleh nggak kalau pakai waslap dok, dibersihkan giginya pakai waslap? Oke, saya sering menyampaikan kepada para orang tua, karena ada orang tua yang bilang, dokter kalau tak sikat giginya, tak paksa dengan sikat gigi, takutnya nanti dia malah menggigit gagang sikat giginya jadi bahaya. Seperti itu. Sebetulnya, untuk bayi terutama ya, untuk anak-anak yang giginya baru tumbuh, di samping kita menggunakan sikat gigi, saya sangat menyarankan kepada orang tua tetap pakai waslap. Atau tetap pakai kasa steril, dibalutkan ke kulit kita, dicelupkan ke air hangat, air matang hangat, kita bersihkan lidah, gusi, dan lain sebagainya. Jadi memang itu langkah yang memang harus kita tempuh justru ketika bayi, seperti tadi Bidan Mina bertanya, ketika bayi. Seperti itu dok. Nah ini masih lanjutan pertanyaannya nih dok ya. Oke, jadi boleh ya pakai waslap atau pakai kasa steril ya untuk membersihkan gigi pada anak. Nah misalnya gigi bayi 1 tahun sudah terlanjur kuning. Pada gigi bayi 1 tahun sudah terlanjur kuning, gimana ya cara membersihkannya? Apakah bisa hilang ya dok kuningnya dan kembali putih saat anak tersebut sudah mau gosok gigi lagi gitu? Kayaknya ini bukan hanya keluhan para ibu ya, para orang dewasa juga gimana cara memutihkan gigi yang sudah terlanjur kuning? Mungkin beda ya dok ya. Kalau orang dewasa mungkin kuning karena dia sudah terkontaminasi dengan warna-warna makanan ya dok ya. Oke. Anak itu biasanya warna gigi kekuningan atau justru white spot itu justru adalah proses awal dari proses demineralisasi dari gigi. Jadi para orang tua nggak perlu khawatir ya? Khawatir dong dok, itu berarti awal-awal karir. Nah itu kalau ke dokter gigi biasanya kita akan memberikan lapisan floor. Di samping juga orang tua harus lebih ekstra membersihkan, lebih waspada ya membersihkan giginya. Seperti itu dok. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Dian. Dari Dian Ulfa. Izin bertanya dokter, gigi 8 apakah boleh dicabut sebelum anak berusia 15 tahun untuk mencegah infeksi saat dewasa?
Oke, kalau saya boleh menjawab, sebetulnya ini adalah dokter gigi spesialis bedah mulut ya, tapi saya mencoba menjeminas Oh, ini pada, pada usia 15 tahun, asalkan benih giginya sudah nampak. Karena kadang oke. itu pada usia 15 tahun benih giginya belum nampak, tuh sampai dong yang mau diambil. Tapi memang di luar Hmm, negeri itu sudah mulai dibudayakan untuk mengambil benih gigi 8. Tapi saya mencoba ini ya, mencoba kita runut lagi ya, flashback ya dok ya. Kenapa kok gigi 8 itu jadi boleh. bermasalah? Karena memang kecenderungan manusia modern itu lebih makan makanan yang lebih halus, sehingga rahangnya menjadi lebih kecil. Itu yang menyebabkan gigi 8 rata-rata dia nggak punya tempat untuk tumbuh. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, terakhir nih dok. Ini ada Mm-mm. Oke, mungkin masih ada pertanyaan yang dari dokter Gigi Evi. Iya ini dokter, ini dari Nina Bahweres. Dokter saya mau nanya, berapa hari ini lidah saya nggak berasa, nggak ada rasanya, dibuat dibuat makan maksudnya dokter. Nah kalau seperti ini, mungkin ini bisa diperiksa dulu ya. Ada biasanya itu kalau sense rasanya itu sudah mulai berkurang, itu ada gejala-gejala tertentu. Mungkin bisa lebih diperiksakan. Ada Oke, lagi dari Sofia terus. Soleha, Dok, Mm-mm. umur pertama kali untuk gosok gigi sebaiknya umur berapa ya? Apa sejak muncul gigi? Sejak sebelum muncul gigi. Itu jawabannya. Sejak si anak dapat melihat kita. Oke. Ya. Terus ini terima kasih Dokter Evi dan Dokter Rizka yang cantik solihah sepanjang masa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Dwi juga cantik solihah sepanjang masa ya. Lalu ada lagi puas banget jawabannya ya, terima kasih. Lalu ada terima kasih Dokter Evi dan Dokter Rizka. Terima kasih Rumah Sakit Islam Ahmad Yani dapat banyak ilmu bermanfaat dari IG Live, gratis lagi. Wah, alhamdulillah. Lalu luar biasa dokter, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah Dokter, sudah terjawab. Oke, terima Dokter kasih Rizka, semuanya. Ya. tadi kita belum membahas tentang kenapa kok sampai umur 15 tahun ya dok? Betul. Ya pasti ini yang bikin penasaran banyak orang ya. Kenapa sampai 15 tahun? Karena Sampai lupa saya. kalau kita ini aja ya dok ya, kita sebagai orang awam aja, kita sebagai manusia ketika kita sikat gigi merasa nggak nyaman di satu sisi, pindah nggak kita pengennya? Pindah kan dok? Betul. Pindah ke sisi yang lain, pindah sisi yang nyaman. Begitu juga anak-anak. Pada usia 0 sampai 15 tahun, korelasi atau hubungan antara alat gerak, kemudian juga sense rasanya, kemudian penerjemahan otak masih belum sesempurna kita untuk mengendalikan. Karena ketika dia merasa tidak nyaman di sisi ini, maka otak akan memerintahkan anggota geraknya untuk berpindah ke sisi yang dia merasa nyaman untuk disikat giginya. Karena itu kenapa orang tua harus mendampingi anaknya sampai umur 15 tahun untuk sikat giginya. Nah, terakhir Kemudian nih dok. dokter ada satu lagi. Oke. Ada satu lagi dokter. Saya sering dibuat patah hati oleh para pemuda. Tanya mau dengar. Kenapa nih, Bo? Kenapa, Dok? Ternyata dokter bisa patah hati juga. Iya dong. Patah hati saya adalah pada dua tipe bunda orang tua ya. Yang pertama itu ketika sangat permisif terhadap anaknya. Saya datang, giginya sudah parah. Terus, Ibu sikat giginya gimana, Bu? Nggak mau, Dok. Nangis, Dok, kalau disikat giginya, Dok. Nah, saya selalu bertanya kepada ibunya, Ibu lebih baik mana anak itu menangis karena sikat gigi atau menangis karena sakit gigi? Silakan dipilih. Itu orang tua yang permisif. Ada orang tua tipe yang dia itu bangga bahwa anaknya sudah bisa sikat gigi sendiri. Sehingga kalau datang, terus, Dok, ini anak saya giginya ini kok kayak gini dok ya, padahal sudah sering sikat gigi, setiap hari tuh sikat gigi. Kenapa dok ya? Ibu membantu nggak sikat giginya? Enggak dok, dia udah pintar dok. Nah, di situ saya juga patah hati dok. Wow, dua-duanya patah hati. Lalu para orang tua gimana dok? Supaya dokternya nggak patah hati.
Nah, lalu ada orang tanya, dokter sih sebenarnya nggak bisa ya? Oh, bisa. Lalu ada pasien yang bertanya, dokter ini gimana? Anak saya nggak mau sikat gigi, dok. Kalau disikat gigi itu lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini. Bapak, ibu, bunda, ayah, dalam agama apapun, ibadah itu sesuatu, kita bicara tentang ibadah ya, dok. Ibadah itu sesuatu yang dipaksakan pada awalnya. Termasuk misalnya kayak sholat. Itu awalnya itu sangat menyita waktu bermain anak-anak. Tapi kita harus memaksa anak untuk dia tetap beribadah. Nah, sama halnya dengan sikat gigi. Sikat gigi juga harus kita paksakan sejak awal, karena anak-anak belum tahu akibatnya. Kalau ada loh orang tua, dok ya, kalau kamu nggak sikat gigi, nanti gigi ini bolong, nanti dicabut sama dokter gigi. Hello, terus kapan dokter gigi ini jadi manis di depan anak-anak? Ya, jadi kita tidak boleh menakut-nakuti ya. Nanti kalau nakal disuntik sama dokter. Nah, makanya itu anak-anak pada takut tuh untuk pergi ke dokter. Nah, kalau dokternya secantik dokter itu kan gimana coba? Oke dok, terakhir nih dok, tadi tuh ada beberapa yang minta untuk dicontohkan gimana sih cara sikat gigi yang baik dan benar, karena banyak yang nggak tahu nih gimana caranya sebenarnya sih supaya kita sikat gigi itu yang benar. Ada yang sikat gigi gini nih dari atas ke bawah, ada juga yang ke samping. Nah itu sebenarnya seperti apa ya dok caranya sikat gigi yang baik dan benar. Jadi nanti supaya teman-teman yang lagi online bisa tahu ya gimana sih sebenarnya cara sikat gigi yang Oke dok, kita sambil coba menunggu. sekarang dok ya, dengan pantun ya dok ya. Untuk teman-teman bisa diperhatikan ya yang sikat gigi yang baik dan benar. Oke, kita mulai dengan kita pemahaman tentang ilmu gravitasi, di mana ilmu gravitasi itu dari atas ke bawah. Kita bayangkan kalau kita membersihkan dari rahang bawah, setelah itu rahang atas, berarti rahang bawah setelah kita bersihkan, kemudian rahang atas kita bersihkan, maka kotoran dari rahang atas akan kembali turun ke bawah. Karena itu kita mulai langkahnya dari rahang atas. Kita merah putih. Kita mulai dari yang sisi atau bagian yang merah menuju bagian yang putih. Dan bisa juga kita pahamkan dengan bulu sikat kita arahkan dengan searah tumbuhnya gigi. Misalnya rahang atas, kita sikat rahang atas dari atas ke bawah. Oke. Setelah itu baru kita gosokkan yang dalam dulu, sama halnya dengan merah putih dari atas ke bawah. Betul. Sisi bagian sama dokter, dari merah ke putih, yang kiri juga dari merah ke putih. Setelah itu baru bagian oklusal atau bagian atap dari gigi kita gunakan bulu sikat, kita gosokkan. Nah ini kan juga baru tahu cara sikat gigi yang benar. Kita lakukan dengan pada dalam bawah dengan hal yang sama. Kita lakukan seperti itu, dokter. Jadi itu, ternyata setelah itu jangan lupa dokter, bersihkan lidah kita, bersihkan juga daerah pipi bagian dalam, bersihkan juga langit-langit kita. Kalau kita nggak usah macam-macam pakai alat-alat yang mahal-mahal ya dok ya, cukup pakai bulu sikat aja kita bersihkan langit-langit kita dengan arah memutar. Setelah itu kita bersihkan lidah kita. Nah akhirnya itu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lagi live tadi ya, live pertama maupun live yang kedua ini. Nah tadi banyak juga yang bilang, gimana nih dok, kita udah kangen nih mau berobat ke dokter Evi. Nah, gimana nih dok, banyak yang udah pingin ketemu sama dokter gigi, tapi ternyata dengan keadaan kita yang sekarang masih belum bisa kita untuk ketemu sama dokter gigi Evi. Nah, gimana nih teman-teman yang pingin berobat ke dokter gigi Evi,
ada cara lain nggak sih selain kita datang langsung ke rumah sakit? Oke, seperti yang kita tahu ini Dokter Rizka punya produk luar biasa yaitu RSI. Betul. Ada telemedicine. Mm-hmm. Karena memang arahan dari PBPDGI untuk masa pandemi ini kita ke dokter gigi itu, kita sebagai dokter gigi itu hanya melayani atau memfasilitasi kasus-kasus yang emergensi, seperti contohnya pendarahan yang hebat atau mungkin bengkak yang sampai hal-hal yang mengancam jiwa lah seperti itu. Tapi kalau ingin berkonsultasi dulu atau bagaimana silahkan langsung DM saya atau mungkin PM ke WhatsApp saya atau juga bisa langsung lewat telemedicine dari RSI. Kan sudah siap, Dok. Ya, nanti oke, jadi teman-teman yang ingin ketemu dan ingin berkonsultasi sama dokter gigi Evi itu tadi bisa langsung DM melalui Instagram dokter gigi Evi epy_syagran. Jadi nanti kalau mau konsultasi bisa tanya-tanya langsung ke situ, atau kalau memang ingin berobat bisa melalui telemedicine yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya. Cara-caranya bagaimana, teman-teman bisa langsung lihat Instagram Rumah Sakit Islam Surabaya. Di situ ada semua, sudah dijawab. Mengenai jadwal, mungkin nanti akan kita sampaikan kapan sih jadwal-jadwal telemedicine bersama dokter-dokter spesialis kita. Mungkin ada lagi sudah. Ini gigi ini sedang mengupayakan persiapan untuk new normal ya, Dok ya. Jadi kita sedang mengupayakan bagaimana ini ruangan poligigi ini kita nanti setting supaya tidak hanya aman untuk dokter gigi, operator atau asisten, tapi juga pasiennya juga aman seperti itu, Dok. Nah, juga untuk teman-teman semuanya jangan takut ke rumah sakit. Kalau misalnya, aduh, kayaknya ribet deh kalau mau telemedicine, kalau mau DM, pinginnya ketemu langsung, itu nggak masalah. Jadi teman-teman boleh juga datang ke rumah sakit. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit karena rumah sakit kita sudah didisinfeksi. Lalu teman-teman bisa datang dengan menggunakan masker, dengan cuci tangan. Kita mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ada saat ini, jadi nggak perlu takut ke rumah sakit, ya. Insya Allah aman karena Rumah Sakit Islam Surabaya juga melaksanakan protokol kesehatan yang ketat bagi semua pasien yang ingin berobat ke Rumah Sakit Islam Surabaya. Nah, mungkin live kita karena itu dokter, kemarin juga ada yang DM saya, dokter praktek di rumah. Oh iya, betul. Nah, boleh saya jawab di sini ya, Dok ya? Boleh, karena boleh. Saya mengutamakan keselamatan bukan hanya pada keselamatan saya, tapi juga keselamatan pasien saya. Di rumah saya mempunyai keterbatasan, di praktek pribadi kita mempunyai keterbatasan untuk mendesinfektan ruang tunggu dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Anda yang ingin ketemu sama saya atau ketemu sama Dr. Rizka, saya bisa ditemui di RSI karena saya yakin bahwa RSI mengutamakan keselamatan dari tidak hanya pada tenaga medis, tapi juga pada pasiennya. Iya, kesembuhan datang dari Allah, keselamatan pasien tanggung jawab kami. Iya, seperti moto Rumah Sakit Islam Surabaya. Oke, kita sudah live selama 1,5 jam, mungkin kita sudah cukup. Tapi terakhir bonus untuk teman-teman yang masih ikut live di Rumah Sakit Islam Surabaya. Kebetulan Dr. F itu pinter pantun. Sekarang kita tantang langsung sebelum kita tutup IG live hari ini. Mungkin Dr. F bisa kasih pantun, Dok, sebelum kita tutup hari ini. Apa ya? Pasti bisa. Dokter Evi ini pembuat pantun handal untuk teman-teman yang kalau ingin tahu nih. Oke, Dok, saya tunggu, Dok. Kemarin beli perkutut yang jual Ustadz Dai. Jangan takut. Kemarin beli perkutut yang jual Ustadz Dai. Oke. Dai. Jangan takut, datanglah ke RSI. Jangan takut, datanglah ke RSI. Sudah. Untuk buku kita. Oke. Oke, udah itu aja ya, Dok. Oke, terima kasih ya, Dok, atas waktunya, untuk sudah menyempatkan waktunya. Stay safe, stay healthy, semuanya mudah-mudahan sehat semua untuk teman-teman yang lagi ikutan live, untuk Dr. Evi dan untuk seluruh keluarga besar Rumah Sakit Islam Surabaya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih dokter, ilmunya pagi ini sangat bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi mungkin dengan bahasan yang lainnya. Oke, terima kasih ya dokter Gigi Evi. Selamat bekerja. Sama-sama dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai ketemu lagi di wabarakatuh. sehat. Iya, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikut live sama Rumah Sakit Islam Surabaya. Kita ketemu minggu depan. Mungkin kita akan bahas sesuatu yang lagi happening saat ini terkait COVID-19. Jadi kita tunggu aja kapan kita akan live lagi, insya Allah minggu depan di Instagram Rumah Sakit Islam Surabaya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.